Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal yang beranggotakan Burhanuddin Brutu, saya sendiri, dan Septian Dwi Firman Nurholik. Berdirinya kerajaan Mughal. Jauh sebelum kerajaan Mughal berdiri, sebenarnya sejak abad ke-1 Hijriah, Islam telah masuk India ketika Umar bin Khattab memerintahkan suatu ekspedisi pada tahun 643. Setelah Umar wafat, orang-orang Arab menaklukkan Makran di Baluchitan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Islam melanjutkan ekspedisi ke sana di bawah Panglima Muhammad bin Qasim yang berhasil menguasai Sind. Dan mulai 871 Masehi, orang-orang Arab telah menjadi penghuni tetap di sana. Muhammad Ghaznawi pada 1020 berhasil menaklukkan raja-raja Hindu di wilayah India dan mengislamkan. Setelah dinasti Ghaznawi runtuh, muncullah dinasti kecil seperti Mamluk, Khalji, Tughluq, dan yang terakhir dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahlul Khan Lodi. Ketika terjadi kekacauan di negerinya, ia mengundang Muhammad Babur dari Kabul yang kemudian berhasil mendirikan kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periode sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Di kalangan masyarakat Arab, India dikenal sebagai Sind atau Hind. Sebelum kedatangan Islam, India telah mempunyai hubungan perdagangan dengan masyarakat Arab. Pada saat Islam hadir, hubungan perdagangan antara India dan Arab. Pada saat Islam hadir, hubungan antara India dan Arab masih diteruskan. Akhirnya di India pun perlahan-lahan bersentuhan dengan agama Islam. Dia yang sebelumnya berperadaban Hindu, sekarang semakin kaya dengan peradaban yang dipengaruhi Islam. B. Perkembangan kerajaan Mughal. Tahta kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja, diantaranya 1. Zahiruddin Babur 1526 sampai 1530. Zahiruddin Babur adalah seorang raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan Mughal ini. Masa kepemimpinannya digunakan untuk mengatur fondasi pemerintah di awal pemerintahannya. Babur sering menghadapi serangan musuh yang tidak suka akan berdirinya kerajaan Mughal. Di kerajaan Mughal ini yang berasal dari kalangan-kalangan Hindu. Tetapi pada saat itu Babur berhasil mengalahkan serangan-serangan itu. Sementara pada saat itu juga kerajaan Lodi berusaha bangkit untuk menyerang kerajaan Mughal ini. Saat itu Babur berhasil mengalahkan kerajaan Lodi pada saat 1529. Setahun kemudian Babur meninggal dunia
tepat pada tahun 1530. 2. Humayun 1530 sampai 1556. Sepeninggalan Babur kerajaan Mughal diturunkan kepada anaknya yang bernama Humayun. Pada masa pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1, yang pada saat itu Humayun masih saja menghadapi serangan-serangan musuh, salah satunya yaitu serangan dari Raja Bahadur Shah, yaitu penguasa dari Gujarat. Pada saat itu Humayun berhasil mengalahkannya, dan pada tahun 1550 Humayun mengalami kecelakaan dari Sher Khan yang berasal dari Afghanistan. Akhirnya Humayun melarikan diri ke Persia, yang mana saat itu Persia dipimpin oleh Tahmasp. Di Persia, Humayun kembali membangkitkan kekuasaannya, dan saat kembali ia memenangkan kekuatan dari Khan Shah. Setahun setelah kemenangan itu, Humayun meninggalkan dunia dan digantikan oleh putranya pada tahun 1556. Tiga, Akbar 1556 sampai 1605. Ketika penyerangan tahta, Akbar berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahannya ini diserahkan kepada Bairan Khan yang menganut Syiah. Yang pada saat ini kerajaan Mughal masih saja mendapat serangan-serangan dari keturunan Sher Khan yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan terbesar Akbar saat itu adalah yang dipimpin oleh Him yang menguasai wilayah Gwalior dan Agra, yang pada saat itu terjadinya peperangan yang dahsyat yang disebut Panipat II pada tahun 1556. Hingga peperangan itu dimenangkan oleh kerajaan Mughal. Setelah Akbar tumbuh dewasa dan berhasil menguasai wilayah-wilayah sekitar seperti Chundar, Gond, Kittor, Rantabar, Kalijar, Gujarat, Sugar, Bihar, Benhal, Orissa, Deccan, Kashmir, Gawilgrah, Narhala, Ahmad Nadar, dan Asigrah, yang saat itu dipimpin dalam satu pemerintahan militeristik. Menurut Abu Suud, dengan keberhasilan ini Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa nasional. 4. Jihangir 1650 sampai 1627. Kekuasaan Jihangir ini mendapat dukungan oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan yang berhasil dipadamkan, sehingga masyarakat hidup dengan aman dan damai saat pemerintah ini berhasil menguasai Bengala 1612, Mewar 1614, Kangra. 5. Shah Jihan 1627 sampai 1658.
Shah Jahan berhasil menggantikan posisi Jihangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi politik toleransi Mughal. Dan pada saat ini terjadi 2 kali pemberontakan. Shah Jahan meninggal pada 1657 setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya itu terjadi perang saudara yang pada saat akhirnya menghantarkan Aurangzeb sebagai pemegang dinasti Mughal berikutnya. Aurangzeb 1658 sampai 1707. Saat pemerintah ini menghadapi tugas yang sangat berat. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Setelah mengganti pemerintah, Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu menghadapi kemerosotan politik dalam negeri. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jehandar dimenangkan dalam persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meskipun Jehandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur, penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrushiyar, keponakannya sendiri. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Fakhrushiyar keluar sebagai pemenang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719. Kemudian mengangkat Muhammad Shah 1719 sampai 1748. Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Ashfar di bawah pimpinan Nazir Shah. Pada masa pemerintah Shah Alam 1760 sampai 1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afgan. Akbar II 1806 sampai 1037 Masehi. Pengganti Shah Alam. Kehadiran H menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Bahadur Shah 1837 sampai 1858 pengganti Akbar II menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Septian. Silakan, Sep. Terima kasih, Bang Burhan. Untuk selanjutnya yaitu ada kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama ada di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Untuk yang pertama itu ada perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Yang kedua, pemerintahan daerah dipegang oleh seorang Sipah Salar, kepala komandan, sedang subdistrik dipegang oleh Fujar atau komandan.
Yang ketiga ada Akbar, menerapkan politik toleransi universal atau sulhul. Yang keempat ada terbentuknya landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik. Yang selanjutnya itu ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yang pertama ada terbentuknya sistem pemberian pinjam bagi usaha pertanian. Yang kedua adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Yang ketiga, sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi utama pada imperium ini. Yang keempat, perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company. Yang selanjutnya ada di bidang agama. Yang pertama, Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk terutama dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Yang kedua, pada masa ini juga dibentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, thariqat sufi, persekutuan terhadap ajaran syekh, ulama, dan wali individual. Yang ketiga ada perkembangan aliran keagamaan Islam di India. Yang keempat, berhasil menyusun sebuah risalah hukum Islam atau upaya kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Fatwa Alamgiri. Yang terakhir ada bidang seni dan budaya. Yang pertama, munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Yang kedua ada kerajaan Mughal termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Taj Mahal di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya. Dan yang terakhir ada taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Yang D ada kemunduran hingga kehancuran kerajaan Mughal. Yang pertama, ketidakjelasannya suksesi menimbulkan berbagai kemelut berkepanjangan di antara para anggota keluarga kerajaan yang merasa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menjadi raja. Yang kedua, lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Kebanyakan pewaris tahta kerajaan, terutama setelah Aurangzeb, adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Orang-orang yang berkuasa hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan lama. Yang ketiga, pola kehidupan mewah dan boros banyak dilakukan oleh elit penguasa, sehingga banyak membebani anggaran belanja negara yang kemudian mengakibatkan kenaikan pajak baik terhadap para petani di pedesaan maupun masyarakat kota. Yang keempat, yaitu pemaksaan ajaran Syiah diberlakukan oleh Muazzam, putra tertua Sultan Aurangzeb yang sebelumnya menjadi penguasa Kabul bergelar Bahadur Shah. Pemaksaan ini bertentangan dengan kebijakan para Sultan Mughal sebelumnya. Pembahasan yang kelima itu ada warisan kerajaan Mughal. Begitu banyak peninggalan bersejarah yang didirikan dinasti Mughal. Selain Taj Mahal, sebut saja istana atau kota Fatehpur, Sikri. Bangunan bersejarah bercorak Hindu dan Islam ini dibangun Akbar pada tahun 1569 Masehi. Bangunan ini didirikan untuk mengenang seorang sufi dan awliullah bernama Hazrat Salim Christi. Selain peninggalan sejarah berupa bangunan, dinasti Mughal juga meninggalkan karya sastra yang indah. Kitab Akbar, nama dan Ain-i-Akbari karya Abdul Fadil. Misalnya, memaparkan sejarah kerajaan Mughal berdasarkan figur pemimpinnya. Yang selanjutnya itu di bidang militer. Pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka sendiri terdiri atas pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Terus ada kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian terutama untuk tanam padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Dan yang terakhir, dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangsi di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya kerajaan itu, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu. Bahkan, istana Mughal pun menjadi pusat kebudayaan. Kesimpulannya dari kerajaan Mughal ini,
Itu adalah kerajaan yang mempelopori berkembangnya agama Islam di India. Kerajaan Mughal dipelopori oleh Muhammad Babur dari Kabul. Kerajaan Mughal berdiri sebenarnya sejak abad 1 Hijriah. Islam telah masuk di India ketika Umar bin Khattab memerintahkan suatu ekspedisi. Dalam kekuasaan ini, kerajaan Mughal berhasil memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bidang politik, administrasi pemerintah, agama, sosial, dan seni dan budaya, dan meninggalkan beberapa peninggalan yang sangat bersejarah, yang salah satunya menjadi keajaiban dunia yang tercatat ialah Taj Mahal, dan beberapa masjid yang dibangun mewah saat berkuasa raja-raja, hingga akhirnya mengalami kemunduran dan keruntuhan. Kerajaan ini akibat keserakahan yang dilakukan oleh para pemimpin dan kondisi pemerintahan yang sudah tidak stabil lagi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata-kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.